Jadi yang kebayang nggak, Bin? Anak Padang, Mhm. disuruh tempat training center di luarnya lapang golf, Mhm. mengalir air itu. Oh. Wah, kalau Indonesia harus merencanakan strategi ketahanan energinya sendiri, tidak meniru Eropa dan tidak juga meniru Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warabalat, selamat siang. Berjumpa lagi dalam acara Bisik, Bincang Asik. Seperti biasa, kita selalu menghadirkan orang biasa dengan kisah yang luar biasa. Dan kali ini saya kedatangan sahabat saya, sahabat lama sejak kuliah, ya, yang berkecimpung di bidang energi, Bapak Arcanda Tahar. Selamat siang, Ican. Selamat siang. Nah, saya biasa manggilnya Ican, jadi saya susah untuk merubahnya menjadi Arcanda Tahar, terlalu panjang. Ya nggak, Chan? Oke ya. Nah, Chan, kita sebagai tahulah, Ican udah berkecimpung di energi, di pemerintahan maupun yang bukan pemerintahan, tapi kita lagi mau mengulik kisah-kisah hidupmu gitu loh, sebenarnya perjuanganmu gimana segala macam. Semoga bisa jadi inspirasi pada para pendengar ya, Warabalat Bisik semua ya, untuk mengambil hikmah apa pelajaran bisa kita dapat. Nah, untuk pertanyaan pertama sebenarnya gini, Chan. Cita-cita kecil lo apa sih? Kalau Jangan-jangan dia pengen jadi presiden, enggak? Waduh. Jauh ya? Enggak lah. Jadi apa nih waktu kecil? Pengen apa? Pengen benar jadi insinyur. Insinyur? Waduh, Ya. standar ya? Kalau nggak insinyur, polisi gitu ya? Ya. Tapi insinyurnya udah kepikiran, insinyur itu apa gitu? Oh, enggak juga. Pokoknya insinyur aja gitu ya? Pokoknya insinyur. Nah, terus kenapa milih ITB waktu itu dan mesin? Kalau mesin itu sebenarnya itu diubah waktu akan ngisi itu. Kita spend marui dulu. Oh, last minute? Last minute itu ngubahnya. Waduh, tadinya apa ngisinya? Pilihan pertamanya tuh teknik kimia. Teknik kimia. Karena kimia susah kesana ya. Terus jadi ada yang mempengaruhi? Enggak juga. Pokok last minute, ya udah kayak mesin deh. Oh gitu. Dan dapat mesin lagi ya? Dapat mesin. Ya aduh, ternyata yang nggak itu. Tahu infonya itu. Ya. Kalau nggak lolos mesin, pasti nggak lolos teknik kimia juga. Mungkin gitu. Jadi pilihan kedua teknik kimia nih? Teknik kimia. ITB juga? Iya. Oke. Dulu kenapa milih ITB? Kenapa nggak di dekat-dekat kampung? Oh ya, Arcanda ini dari Sumatera Barat. Nah, orang kampung lah ya. SMA berapa dulu kan? SMA 2 Padang. SMA 2 Padang, oke. Terus? Kalau dulu itu, kalau dibilang anak-anak SMA gitu, sebuah achievement itu kalau kita bisa masuk ke perguruan tinggi, misalnya ITB, UI. Tapi ITB udah terkenal waktu itu di sana juga? ITB udah terkenal, karena alumni dari SMA 2 itu banyak yang ke ITB. Jadi kita ada spirit gitu. Gimana caranya ya kita kalau bisa masuk ke ITB juga. Dan zaman kita PMDK dihapusin ya? Zaman kita PMDK dihapusin. Padahal udah termasuk kandidat pasti ya? Ya. Jadi masuk ITB ke Bandung, terus nah di ITB-nya ngambil mesin kan ada jurusan-jurusan KBK-nya lah gitu. Bisa ngambil apa gitu? Ngambilnya yang konstruksi. Konstruksi? Oke, bikin apa tesisnya, Chan? Masih ingat nggak? Itu tentang getaran. Oh, getaran. Prediksi vibrasi gitu-gitu? Iya, predictive maintenance. Waktu itu bikin GUI malah. Bikin GUI? Mungkin programming berarti loh? Programming pakai C. Pakai C masih itu ya, zaman itu masih C teman-teman, belum kayak sekarang. Masih. Python belum lahir. Python belum lahir ya. Oh gitu? Pakai C. Kalau nggak salah kita lulus bareng ya? Iya. Saya sama Ican lulus bareng nih, sudah bareng sebelahan. Nyemplung di kolam mesinnya pun bareng. Gitu. Cuman saya dari penerbangannya, dia dari konstruksi. Nah, menurut lu nih Chan, pelajaran mata kuliah apa yang bagi lu paling berkesan? Nggak harus paling susah sih, boleh juga sih paling susah. Kalau berkesan, semuanya berkesan, tapi yang bermanfaat mungkin ya. Boleh coba, bermanfaat. Yang banyak sekali dipakai sampai sekarang, sampai hari ini. Itu adalah MECTEC. MECTEC? Iya. Strength of material. Strength of material. Getaran. Getaran juga. Iya. Terus yang apa lagi ya? Material. Material. Material, oke. Pertanyaan gue lagi nih. Dulu di mesin terkenal ada pelajaran yang agak menakutkan. Sering banyak yang nggak lulus. Material teknik. Kamu lulus nggak, Chan? Alhamdulillah. Langsung lulus? Wah, nggak sopan. Tahu nggak itu sampai 3, ada temen sampai ngambil 3 kali kalau dulu mata teknik itu kalau nggak lulus ya. Masih ingat kan kuliahnya di LFM?
gedung bioskopnya ITB ya, sampai Iya, ratusan orang kalau kuliah bareng. Oh, lu langsung lulus ya? Waduh, nggak alhamdulillah. sopan ya. Saya aja ikut remedial baru lulus. Waduh, luar biasa. Jadi, tapi selain itu pernah ada pelajaran yang ngulang nggak kan selama di ITB? Alhamdulillah, eee, dibilang ngulang ya, waktu tragedi kuliahnya Pak Zainal itu, Oh ya? yang kuliah kontrol, Heeh. yang akhirnya nggak dilulusin semua. Oh itu karena tragedi ikut-ikutan nggak lulus ya? Iya, ikut-ikutan nggak lulus, tapi kan dikasih remedi, ya udah. Remedial lulus, dapat lulus ya. Waduh. Di sana salah satu lulusan terbaik gitu ya. Kalau saya terbaiknya karena saya baik nggak pernah gangguin orang. Gitu. Nah, kalau masa-masa kuliah, nah kalau lu disuruh ngasih tips trik buat anak-anak baru ITB gini, gimana sih bisa survive di ITB dengan nilai yang bagus, segala macam, lulus tepat waktu gitu. Ada nggak kira-kira tips lu apa? Atau lu dulu waktu dari sana udah bawa angan-angan nggak? Gue mau kayak gini nih belajar. Setahu gue lu juga nggak belajar mulu, lu suka main gitar kan di rumah? Bener kan? Masih nggak main gitar mas sekarang? Masih. Masih. Icannya jago main gitar. Waduh. Gue Eee inget banget lagu favoritnya Club Project, Semoga dulu tuh sering banget ngajak lo main gitu. Gimana tips-tips trik buat anak-anak gimana? jadi ini jadi diri sendiri lah ya. Jadi sendiri. Kalau suka berorganisasi, silahkan ikut organisasi. Bagi yang hobi, misalnya dalam kreativitas, ikut, ya. Hmm. Karena apa? Soft skill itu dibangun bukan lewat hanya belajar, Oke. Justru itu ya. yang penting kali ya. Justru keseimbangan antara soft skill dengan hard skill kita kalau belajar dapat memahami nilai bagus itu satu hal, Hmm. itu penting. Hmm. Tapi ada yang juga lebih penting bagaimana interaksi kita antar manusia, yang itu kadang-kadang tidak diajarkan di bangku Betul. kuliah. Lebih ke teamwork, network gitu ya Iya, itu diajarkan di di mana luar. kita kalau berorganisasi, Hmm. ya, segala macam lah kita nge-OS dan Iya. Saya sering jadi panitia bareng nih sama Ican di Heeh. ospek, di himpunan, Himpunan. banyak lah. Jadi bukan cuma belajar buku doang, jadi buku dan karambol seimbang kita. Oke, jadi gitu ya. Jadi Keseimbangan lah, keseimbangan cari ya. keseimbangan bahwa memang belajar itu penting, memahami perkuliahan itu penting, dan lulus tepat waktu penting. Iya, penting ya. Curi start namanya buat kerja gitu. Nah, lu bisa maintain spiritnya gimana? Kan ada pelajaran yang kadang-kadang kita kesel, capek, ini kayak susah, males. Maintain spirit supaya pengen belajar tuh gimana? Kalau orang lain bisa, Hmm, karena Tuhan tuh menciptakan manusia ya dengan betul, berbagai macam karakter lah. Tapi ada orang yang bisa dan tidak. betul. Sebelum kita mengatakan kita tidak bisa, sudah kita coba belum? Oh gitu. Nah, jangan-jangan kita belum pernah mencoba, terus nyerah. Jadi Nah, kuncinya konsisten nggak nyerah ya? konsisten aja. Coba gitu, pahami lagi. Suatu saat kita akan tahu, oh ya kemampuan saya di sini. Paling tidak kita coba. Kita coba. Hmm. Kalau zaman kita dulu kan belum zaman internet ya. Ah. Jadi nanya tuh terbatas cuma bisa ke teman atau ke dosen gitu kan ya. Iya. Kalau zaman sekarang sih banyak source gitu ya. Dulu lu gimana? Kalau udah mentok lu apa yang lu lakuin? Ah, ya kita kan juga sering diskusi. Oh gitu, teman-teman. Gue sih nggak bantu dia bantu gue kalau terutama kalau PR. Nggak, Iya. kalau gue tipe orang emang kalau nggak bisa cuek aja nanya langsung gitu. Kalau Ican nyoba dulu kali ya 2-3 kali. Coba, terus cari resources lain. Hmm. Ya. Biasanya dulu itu saya kadang-kadang ke perpustakaannya penerbangan. Betul. Ya. Bukunya lebih Lebih keriting sebenarnya, matematik top di situ lah. ya, dibandingkan dengan yang di perpustakaannya KBK lain ya. KBK lain. Nah, Oke. di situ sebenarnya kalau kita lihat ya, bukan pelajaran ya. Kadang-kadang kita punya perspektif lain dengan membaca buku yang dari Ya, dari pengarang lain yang tidak diwajibkan untuk bacaan kita. Oh, jadi kuncinya jangan menyerah mencari sources ya. Ya, Cari lagi, coba lagi gitu coba ya. lagi ya. Gue nggak nyangka lu sering main ke penerbangan. Iya, Oh, sampai tahu itu siapa yang ibu-ibu Mbak Hesti. Mbak Hesti. Wah, kalau Mbak Hesti nonton bisa bangga nih. Pak Arcana masih ikut Mbak Hesti. Iya, dia penjaga perusahaan kita yang baik dan Iya, selalu di lantai 2 itu kan? Iya, lantai 2. Iya. Boleh dibanggakan lah, dulu penerbangan lo perpustakaannya gue akuin. Okay. Dan ada majalah flight internasional. Iya, macam-macam di sana yang bagus. Nah, begitu lulus, Chan, ya, kita mau menggali nih. Begitu lulus lu pikirin apa? Gue mau langsung kerja dan kerja di mana gitu? Atau kerjaan pertama lu sesuai mimpi lu nggak? Kan lu orang getaran loh. Iya, orang getaran. Ya. Dulu tuh gini ya, Bit. Kan waktu kan kita dulu masih ininya program Pak Habibie ya, ya kan? Nah, kan
kan yang lulus setiap angkatan sekitar 100 orang Ya, ya, 100 kira-kira. orang. Nah, setelah lulus kan waktu itu ikut lulus lah, Hmm. ikut lulus dari tempat kan negaranya kan, Hmm. minta izin ke orang tua, ibu, boleh nggak kuliah ke luar negeri? Nggak diizinin ya? Nggak diizinin. Waduh. Makanya pas tamat kuliah di ITB, pingin Langsung kebalikannya, pengen gua harus keluar. pingin kuliah lagi di luar. Dan itu diizinin kali ini? Nah, kan belum dapat sekolahnya, gimana minta izin? Oh gitu ya? Cuek dulu jadinya nih. Ya. Nah, waktu itu kan ada rekrutmen di Anderson Consulting. Oke, ya. Ya, Gue ingat kan? lu kerja di Anderson dulu ya. Ya, Anderson Consulting. Yang diterima kan satu batch itu kita kan dia rekrutmen ke ITB. Di kampus. Kampus kan. Nah, waktu itu ada 2 orang yang diterima gitu kan dari angkatan kita. Nah, yang dijanjikan di sana kan sekian bulan, habis itu training ke Amerika. Iya, betul. Nah itu, gimana sih kalau ke Amerika gitu kan? Oh, jadi lebih ke situnya? Iya. Oke. Nah benar, setelah 3 bulan diterima, dikirim ke Chicago. Ya kan? Dulu kan ke Chicago, kemana mau ke luar negeri, yang ada dalam pikiran waktu itu, Bit, kalau ke luar negeri itu, kita ke airport mana, ada yang nuntun, naik pesawat. Betul. Gitu. Nah, ternyata kan kita dilepas aja. Kebayang nggak? Jadi kayak film Coming to America loh. Itu kayak inilah, kayak Berapa lama di Chicago training? kalau nggak kurang dari sebulan, Kurang tapi sebulan. cukup. Tapi sangat berkesan dulu ya. Sangat berkesan. Karena apa? Rutenya itu kalau sekarang bisa lah direct flight to LA tuh. Dulu itu rutenya, Bet. Ke Jepang ya? Enggak. Mana? Jakarta, Singapura. Singapura nginap semalam. Singapura, Hong Kong. Hong Kong, LA. LA, Chicago. Yuk ampun, 4 kali ya? Iya. Oke. Nah, dari Chicago 1,5 jam ke kota namanya St. Charles itu. Kota di mana Itu training centernya itu? Bootcampnya Anderson. Anderson Consulting seluruh dunia. Nah, berarti lu ketemu orang-orang dari negara lain juga? Semua negara batch itu kita harus di sana. Training campnya itu tempat yang sangat indah, bagus. Keren banget, berkesan ya. Wah, kalau masih ada fotonya boleh tuh, Chan. Fasilitas ada di sana. Jadi yang kebayang nggak, Bit? Anak Padang. Disuruh tempat training center di luarnya lapang golf. Mengalir air itu. Wah, lu bukan, jangan-jangan lo zaman itu belum ada foto digital sih ya, kalau nggak foto-foto mulu loh. Nah, ada cerita menariknya. Apa tuh? Cerita menarik kan waktu teman kita Tami kan lagi kuliah di sana. Betul, kan? Ya, Tami di sana. Kan datang landed di Chicago hari udah siang. Ke St. Charles 1,5 jam, udah sore, belum sholat asar. Terus? Coba, apa bahasa Inggrisnya kalau mau nanya kiblat? Makkah direction. Mana tahu Makkah, ya kan? Jadi pas datang kita check in itu, ada ibu-ibu kan, banyak ibu-ibu. Tanyain, kita mau sholat, kemana ya bahasa Inggrisnya sholat ini? Terus di mana kiblat? Ya gimana dia tahu kiblat apa kan? Nah, yaudah. Bahasa Inggrisnya kira-kira benar nggak ini ya? Ma'am, kan ibu-ibu. What is direction to pray? I wanna pray. Terus ibu-ibunya bingung kan? Dia bilang gitulah, son, kan kita masih kecil-kecilan. Son, you don't need direction to pray. Benar ibunya. Setuju. Untuk berdoanya iya, tapi ini sholat masalahnya. Masalahnya ini sholat, bukan pray. Terus? Maka bahasa Inggris, kalau kita bilang kiblat itu direction to pray, nggak bisa. Dia bilang, son, you don't need direction to pray. Terus diam dong lo. Terus diam kan mikir, benar ibu ini. Jadi mungkin dimaafkan sama Allah lalu sebagai arah mana pada saat itu. Ya, singkat cerita kan kita nggak ada internet, nggak ada ini kan. Lihat flat map itu, map yang datar kan. Nah, world map. Lihat, ini Chicago, ini Mekah. Kira-kira ya. Kira-kira arahnya, tanya habis itu, ma'am, north direction. North pentingnya. Oh, north direction. Berarti kalau north, saya sholat dari sini ke sini. Ya kan? Tebak-tebakan. Telepon Tami. Kan dulu nelfon nggak ada gini. Kan gini. Kayak koin kan? Koin kan, gini. Tapi udah pegang nomor teleponnya Tami ya? Udah ada. Telepon Tami. Nggak ngangkat. Sehari, 2 hari, 3 hari. Jadi arah kiblat sini aja terus. Hari keempat, Tami baru nyaut. Mi,
ini kiblat arahnya kemana? Nah, terus? Dia bilang, lu selama ini kemana arahnya? Hmm. Ke barat, selatan. Oke. Yang benar itu adalah timur utara. Jadi, Wah, kebalikan udah. Itu sholat mundur loh sudah. Kebalikan. tapi kan bumi bulat gitu. Ketemu lah, cuma lebih jauh aja ya. Bener loh. Ada selalu ada pembenaran kalau di kondisi darurat. Betul nggak? Yang penting niatnya itu kan. Nah, waktu lihat-lihat weekend kita jalan ke kota gitu lihat. Oh iya ya. How about your impression sama Amerika saat itu gimana? Sebagai orang Padang datang ke Amerika pertama kali. Wah, sangat takjub lah. Takjub ya? Ya. Takjubnya kenapa? Ternyata yang di sini tuh bukan bule aja, banyak orang Asianya juga. Iya, campur emang. Campur ya. Melting point lah Chicago ya. Nah, kembali ke pertanyaan yang awal, loh kok orang lain bisa ya di sini? Mungkin enggak ya? Saya juga bisa ikut kuliah di sini, belajar gitu. Nah, itu motivasinya waktu Jadi saya setelah nyambut kerja, lu kepikiran emang pengen kuliah di luar ya? main kuliah dulu. Dan kuliah di mana waktu itu? Pertama kali? S2-nya? Pertama kali diterima itu di Colorado School of Mine. School, oh tambang ya? Sekolah Oke. tambang. Oke. Sekolahnya Pak ini kalau di Indonesia itu alumninya itu Pak Purnomo Oh, Yusgiantoro. oke, Pak Purnomo, oke. Ex-menteri ya? Ya. Terus siapa lagi ya? Pak Kurtubi. Kurtubi, oke. Nah, itu Oh, alumni sana. Oh, di cukup sana. terkenal berarti ya? Iya, Itu bidangnya apa? Tambangnya? tambang. Langsung tambang aja belajar? Jadi sekolah tambang yang di Amerika itu yang bagus ya ini di Itu lebih ke Colorado. eksplorasi ya? Lebih ke tambang darat sebenarnya. Tambang darat. Oke. Nah, sementara saya waktu itu diperintah di scholarship-nya untuk belajar tambang laut. Oh gitu? Nah, terus tapi gimana dong jadinya? Akhirnya kita pindah ke Texas A&M University. Di situ ada Offshore Technology Research Center. Otomatis diterima atau tes lagi di Texas? Kita sebenarnya dari Colorado ke Texas itu 2 hari semalam Ya. nyetir kita. Ya. Cari sekolah ke sana, tanya, terus bilang kita mau pindah. Itu belum ada internet tuh? Belum ada email-emailan internet, dong tuh? nggak Belum ya? ada. Dulu internetnya masih ada tapi ya Kayak modem, net gitu kan. banget bener. Dan website belum banyak ya? Enggak. Jadi kita langsung ke sana ketemu ini beberapa profesor. Kita bilang kita mau research di bidang ini. Jadi master lo by research tuh? Research. Oke. Apa namanya judulnya? Masih ingat nggak judul ininya? Judulnya itu masalah hydrodynamic untuk platform, Oke. tapi untuk tambang timah. Dulu tambang timah? Tambang Belum timah. minyak ya? Belum minyak. Belum minyak. Oke. Apa bedanya? Signifikan beda nggak tuh antara? Kalau kita lihat ya, PT Timah itu dulu ya, tambang-tambang lautnya itu dari Pak Kuntoro almarhum ya. Sebagai menteri, dia punya visi yang hebat sekali bahwa timah itu nanti cadangan itu ada di laut. Ya. Tapi tidak dalam-dalam kayak itu kan? Justru deposit itu katanya dulu ada di kedalaman 50 meter ke bawah. Oh gitu? Nggak ada teknologi 50 meter ke bawah. Sih. Jadi kita 5 orang disuruh sekolah ke Amerika. Jadi profesor dari Colorado School of Mine datang ke sini, rekrutmen. Kita dites, terima 5 orang. Tujuannya mencari teknologi untuk tambang timah di bawah 50 meter. Waktu itu Amerika udah punya? Amerika juga belum punya. Belum punya? Jadi kita research bareng-bareng sama-sama ya untuk mencari teknologi itu yang mana yang terbaik. Tapi karena di Colorado School itu bagus sekali untuk tambang darat, sementara kita harus tambang laut, maka kita cari sekolah yang bisa laut. Paling mirip A&M. Karena sering bikin rig-rig gitu ya? Iya. Nah, dari belajar 50 meter, kita belajar akhirnya kedalaman 2.000-3.000 meter. Berkali-kali lipat ya? Iya. Nah, disitulah mulai oil and gas-nya masuk. Jadi, waktu lu pindah gitu ya, dari mesin ke tambang, ilmu mesin banyak kepake juga nggak? Justru gini, ilmunya itu kan offshore structure ya. Offshore structure itu dulu ilmu dasarnya itu adalah fix, diam. Oke. Nah, dasar diam itu adalah ilmu orang sipil. Bangunan sipil itu diam. Statik lah ya? Statik. Maka di MIT, Ocean Engineering itu under Civil Engineering. Oh gitu? Ya, di awal-awal. Sekarang, karena
Offshore structure itu makin lama makin dalam, Hmm. dia floating. Karena floating ini bangunan bergerak. Hmm. MIT mengubah menjadi under mechanical engineering. Oh, Nah, jadi itu induknya. induknya. Jadi perkembangannya seperti itu. Tapi itu kan MIT. MIT. Texas A&M gimana? Texas A&M dia sekarang tuh jurusan tersendiri dia. Oh gitu. Dulu under sipil juga. Oke. Under sipil, kemudian sekarang dia departemen sendiri. Jadi waktu lulus master under civil department. Under civil department. Oke. Heeh. Habis itu lu lanjut S3 ya? Di S3-nya tempat yang sama? tempat yang sama, Hmm. bidang yang sama, Mm-mm. Pakai jeda nggak apa langsung lanjut? langsung. Oh enak ya, lanjut S2, S3. Hmm. Terus? Nah, belajarnya karena dasar-dasarnya itu sama, dapat jadi research assistant-nya di Kekeng kerja. Sekalian kerja ya? Kerja di OTRC itu, Offshore Technology Research Center, sebagai RA. Punyanya kampus tuh? Punyanya kampus. Oke. Ya. Kerja sambil kuliah S3. Nah, disitulah proyek-proyeknya adalah proyek oil Berapa and gas. tahun total lo nyelesain S2 dan S3 tuh kalau dicampur? 5 tahun. Cepet dong lo, nggak sopan lo emang lo, aduh. Masa S2 S3 5 tahun, gua kebayang. Nah, tadi yang lo bilang, yang mau tahu gini, apa sih kiat-kiat lo survive di awal? Kaget nggak dengan cara belajar? Gue pernah S2 di Australia kebetulan ya. Ternyata beda banget cara belajar. Kalau dulu di kita lebih nggak berani ngeritik si dosen lah. Tapi kalau di waktu di Australia, gue banyak kan critical thinking gitu loh. Jadi coba suatu pelajaran, coba dari sudut pandang kamu gimana gitu-gitu. Nah, lo ngalamin hal gitu nggak? Ada perbedaan sistem pendidikan antara kita dengan Amerika nggak saat itu? Iya. Ngerasain ya? Ngerasain. Yang utamanya apa ya? Kalau kita ngambil 3 SKS, 3 SKS itu di ruang kelas. Ternyata di luar 3 kali lipatnya lagi ya? Homework-nya, project-nya iya, itu sana. Kalau di luar tuh banyak essay, banyak nulis, nah sama. itu yang membedakan. Makanya berani ngambil waktu master itu ngambil berapa ya? 9 SKS cuma 1 semester. 9 SKS cuma maksimum ya? Iya, 9 nggak kayak kita 24 ya? 24. Dulu para balat zaman saya S1 tuh 24 tuh udah wajib kalau pengen lulus tepat waktu ya. 24. Ini cuma 9 ya? 9 kita cuma ngambil. 9, Tapi 11. resources gampang di sana, buku-buku lengkap ya kali ya? Yes. Bedanya sama kita ya? Library-nya bagus sekali. Lu nggak langganan Wiji fotokopi kalau di sana, lo yakin ya? Oh. Fotokopi ya boleh aja di kampus? Di kampus. Oh gitu malah ya? Iya, di mana? Di tempatnya. Library biasanya? Enggak, di komputer, itu silakan. Silakan, boleh ya. Okay. Tapi yang hebatnya di sana, menggunakan sesuai dengan keperluan. Oke. Oh jadi jujur lah. Diajarin teori kejujuran. Tidak abusive gitu. Ya. Jadi dia memfotokopi sesuai dengan kebutuhan. Print sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu yang salah satu pelajaran yang gue dapat di sana, bahwa bisa nggak kita menggunakan resources sesuai dengan kebutuhan kita. Pelajaran terberat waktu itu? Waktu S2, S3 lah. Pelajaran S3 mah full research lo ya? Iya. Enggak. Ambil kelas juga. Ada ya? Ambil kelasnya kalau nggak salah berapa? 40 SKS. Oh banyak juga ya? Iya, diambil course metode research gitu-gitu ya? Enggak. Apa tuh? Oh pelajar ilmu lagi? Ilmu. Misalnya ngambil dan nonlinear semua. Misalnya nonlinear finite element. Waduh. Ya. Tempat gue ada penerbangan banyak tuh. Ya, terus kita belajar hydrodynamic. Itu yang pelajaran yang mungkin orang aero. Ya, kita make flu, aerostats gitu banyak. Kita belajar hydrodynamic ya. Fluid structure, interaksi antara fluida dengan struktur. Ya, itu yang berat itu. Itu paling berat ya, struktur ringan ya. Udah belajar komputer nggak zaman itu? Udah pakai komputer? Udah. Jadi kayak kalau nonlinear finite element itu kita ujiannya programming. Programming malah? Iya. Jadi ada problem. Bikin programming. Bikin programnya sendiri. Kita pakai Fortran di situ. Fortran. Jadi dari belajar C, turun ke Fortran dong. Sekarang harus bisa Fortran. Jadi kita pakai bahasa Fortran. Oke. Sampai di kerjaan Fortran. Masih ya? Masih. Oke. Nggak pakai ini yang bahasa mesin gitu belum ya? Assembler, enggak. C++-nya enggak. Belum ya? Jadi ternyata untuk engineering itu di Amerika itu NASA pun itu masih Fortran. Untuk program numeriknya itu Fortran. Fortran masalah yang pakai line number gitu ya? Programming ya? Iya. Kasih nomor baris ya gitu. Oke. Nah, kalau gue mau nanya, perbandingan antara lu belajar sendiri, bukan kelompok, atau lu belajar harus di suatu tempat atau gimana di sana? Atau bisa
Menyendiri bisa nggak sih belajar kayak gitu? Kuliah ini? Bisa, Bisa ya? ya. Tapi sehebat-hebatnya kita, ada yang lebih hebat dari kita di sana. Oh gitu? Dan banyak yang jenius. Jadi kalau kita nggak belajar dari dia, misalnya ya, kita terbiasa mungkin dulu di Indonesia baca buku, nurunin sesuai dengan apa. Tapi kalau di sana ada orang punya point of view menurunkan dengan cara lain. Justru ide-ide itu penting ya? Ide-ide itu, dia angle-nya tuh bermacam-macam cara menurunkan itu. Ya, jadi kita belajar gitu kan di sana kayak di Australia kan, ada orang dari Jerman, dari Inggris, India dari belum ya? Jepang, Kayak gitu dari ya? India. Cina ya gitu-gitu ya? Nah kan dia cara belajar dan cara dia diajarkan oleh gurunya dulu kan beda-beda. Nah di situ pengayaan kita Justru itu asik ya? asik. Tapi lo sebagai lulusan ITB, sorry ya, minder nggak waktu di sana dengan lihat orang kayak gitu? Apa lo cukup aku bisa berkompetisi juga kok? Alhamdulillah apa yang diajarkan oleh guru-guru kita di ITB sebenarnya cukup untuk menghadapi persaingan. Bisa ya? Bisa. Wah, jadi cukup optimis segala macam. Iya. Nah, kan selalu lulus gitu, kita dengar kan lo bikin usaha di sana. Itu apa sih trigger point kan? Aku pengen bikin usaha gitu. Biasanya orang lebih prefer gampang kan, kerja aja gue gitu. Atau sempat kerja dulu sebelum usaha? Oh kejar dulu, Kerja? kerja dulu. Di Jadi, kampus itu atau ada perusahaan? enggak, di Ada? perusahaan di luar. Jadi pas tamat kerja, niatnya sih pertama-tama cari ilmu, cari pengalaman gitu. Betul, Ya. bisa praktekin. Ya. Tapi itulah hebatnya Amerika, di oil and gas itu banyak para pekerja itu PhD level. Oh ya? Iya, jadi bukan bachelor atau Bukan gitu, master. PhD. Banyaknya PhD. Ya. Itu mereka dikumpulin di struktur organisasi atau di Enggak, dia riset? nyebar semua. Nyebar gitu ya? Iya, karena apa? Challenge di oil and gas itu kan mungkin mingguan ya kali challenge. Misalnya ya, dulu deep water itu, bukan deep water, di laut itu kita hanya bisa di 100 meter. Ternyata ada minyak di 500 meter. Carilah teknologi 500 meter. Jadi kayak riset juga kerjanya ya? Iya. Bukan ngitung ulang misalnya gitu kan ya? Bukan. Jadi kita di 1000 meter sekarang. Wah, ada nggak teknologi 1000 meter? Belum ada yang mampu. Kita kembangkan. 1500, 2000 meter. Nah, itu dia berkembang terus. Rekor yang lo pernah kerjain berapa dalamnya? Masih ingat nggak? Kalau rekor, kalau water depth itu mungkin dari 2000 meter ya. 2000 meter? 2000 meter. Suara Tapi, balat, 2000 meter itu 2 kilo loh, di bawah laut. Tapi dari sea floor sampai ke reservoirnya itu pernah 10 kilo. 10 kilo? Iya. Gila itu. Jadi deep water technology itu ibaratnya gini. Itu kalau 10 km itu pressure-nya berapa, Chan? Ya, hitung aja sendiri. Gila itu kan. Ya. Jadi high pressure, high temperature. Iya. Bukan pressure aja, juga temperature ya. Panas. Jadi alat-alat elektronik di 10 km bisa meleleh. Oke. Ya kan? Jadi spesial. Bahkan alatnya juga harus ngedesain dong ya? Iya, spesial. Sorry, waktu lu kerja pertama kali ya, jabatan lu apa sih dikasih sama mereka di kantor? Pertama kali itu... Apa junior engineer jangan-jangan? Tapi PhD kan lucu juga deh. Masih kan ya? Mungkin engineer aja ditulis. Engineer aja ya? Nah, itu polos tuh, biasa tuh ya? Biasa. Oke. Engineer aja. Nah, jadi kembali ke ini, kemana deep water development itu ibarat seorang dokter. Dokternya tuh di lantai 100. Iya. Ya. Pasiennya di lantai basement. Jadi gimana caranya mengoperasi pasien di lantai basement? Remotely. Okay. Seperti itulah, kita nggak kelihatan kita di bawah. Itu tahun berapa sih, Chan? Jadi biar gue kebayang teknologi tahun berapa tuh? 2000 awal ya? 2000 awal itu udah. 2000 awal tuh deep water udah mulai di 1000, udah ada 1000 meter. Ya. Nah, makin hari makin banyak kebutuhan untuk... Pertanyaan gue, perusahaan sejenis kayak itu banyak nggak? Apa cuma dikit? Karena susahnya. Dikit ya? Dikit. Dan perusahaan lo kerja termasuk yang terbesar kali waktu itu? Kita sebagai teknologi development company. Jadi kita teknologi developer yang patent-patent kita itu digunakan oleh misalnya Exxon beli sebagai license. Service company juga beli mungkin nggak? Service company enggak. Service enggak. Kita mendesain. Lebih ke eksplorasinya lo ya? Eksplorasi dan produksi. Nah. Terus setelah itu berapa lama lo kerja sama perusahaan tuh? Masih ingat nggak? Nah, kebetulan waktu itu yang jadi presiden di company itu
namanya silahkan di Google, kalau ini namanya Edward Horton. Edward Horton, Ya. oke. Dia yang memegang banyak paten-paten di water itu. Nah, gua kerja buat dia. Oke. Nah, jadi belajarlah tahun pertama, tahun kedua. Yang hebatnya itu teori dia, pattern dia, platform dia segala macam kita pelajari di master dan PhD level. Tapi nggak pernah ketemu orangnya. Oh, nggak pernah ketemu? Nggak ketemu. Tapi jurnal dia tuh yang banyak. Bukan jurnal, karya-karya dia itu. Langsung. Di buku-buku itu banyak sekali karya dia kan. Dikutip orang apa dia nulis? Dipelajarin orang dan juga ada. Dia lulusan mana tuh orang itu? Yale, dari Yale. Yale. Ya, namanya Edward Horton. Seangkatan dengan Presiden Bush tua. Oke. The old Bush ya. Ya. Nah, belajar segala macam tentang penemuan dia, tapi nggak pernah ketemu. Nah, alhamdulillah pas selesai dari OTRC yang tadi, Offshore Technology Research Center, lamar kerja, diterima di perusahaan dia. Nggak tahu kalau dia bosnya. Oh iya? Iya. Emang nama perusahaan nggak pakai nama dia? Enggak. Oh, enggak. Waktu itu belum pakai nama dia. Perusahaan sering ikutin. Oke. Habis itu pakai nama dia. Habis itu nama dia. Iya. Oke. Nah, kerja pertama kali, lama-lama, yang Ed Horton tuh ini. Orang tua gitu kan. Ikut meeting sehari-hari itu ikut? Ya Allah. Sampai dia sebelum meninggal, masih bawa buku yang garis-garis itu, penggaris, pensil, masih mendesain, masih menggambar, masih menghitung. Luar biasa. Berkesan banget sama dia. Jadi kita yang muda-muda, kalau nggak bisa ngitung, coba kebayang. Sini loh, gue hitungin. Langsung keringet dingin. Ya. Dan dia meninggal pun, dia tes ininya di kolam renangnya. Dia tes dulu kolam renang. Dia bikin sendiri. Kan banyak kan kita dengar kan, invention di Amerika tuh mulai dari garasi kan. Google dari garasi, Apple segala macam. Dia juga inventionnya dia itu dari garasi. Dia mulai menggambar, ngedrill segala macam, dia bikin modelnya, sebelahnya kolam renangnya, dia tes kolam renang. Dia meninggal itu waktu itu 2015 itu Houston tuh lagi panas-panasnya. Bekerja di garasinya dia, dehidrasi. Aduh, kasihan ya. Ya, dehidrasi. Usia berapa dia waktu itu? 87. 87 masih bisa ngitung. Masih ngitung, masih bikin. Semoga gue doain lu juga umur panjang bisa ngitung-ngitung. Oke, semangat itu lu ngebawa. Iya. Oke. Nah, setelah itu apa yang trigger lu bikin? Sebelum, jadi perusahaan kita itu dibeli oleh perusahaan lain. Saya ikut kerja dengan dia kan, dia yang punya. Habis itu udah tua, terus saya punya ide, namanya Ed kan. Ed, saya mau bikin perusahaan sekarang. Oh boleh, tapi kamu jadi advisor saya. Iya, jadi perusahaan itu dia advisornya, saya yang luar biasa. Jaminan mutu dong dia tuh ya. Nah, itu perusahaan itu dimulai dari situ. Jadi tanpa ada beberapa. Itu yang bikin lu berani ya? Iya. Pertama kali lu bikin berapa orang lu? Kecil aja. Jadi perusahaan teknologi developer company itu kecil-kecil. Ya. Karena kecil tuh ukurannya di bawah 10? Enggak, di bawah 100 lah. Di bawah 100, oke. Di bawah 50 gitu lah ya. Oke. Karena apa? Untuk fabrikasi, itu kita cari outsource ke McDermott. McDermott. Teknik, seluruh dunia kan banyak yardnya. Kita ke Cina dan lain-lain. Jadi bikin drawingnya selain gitu? Drawing dan hitung-hitungan? Enggak, kita desainnya. Desain sampai drawing, sampai hitungan segala macam lah. Cuman bikin alatnya outsource di luar. Bikinnya, ada fabrikasinya di luar. Nah, dulu kita banyak di Finland bikin itu, karena Finland bagus ya? Bagus. Negaranya Nokia tuh ya? Iya. Di Finland, terus ditransport ke Gulf Mexico lewat transatlantik. Itu 1,5 bulan, 2 bulan. Itu bentuknya kayak rig gitu? Ya, rig yang udah dengan segala macam alatnya di situ ya? Kalau dari elektronikanya, kiblatnya kemana? Kalau elektronika dikontrol, nah itu perusahaan-perusahaan services company itu banyak itu, kayak Schlumberger, Halliburton, nah itu dia peralatan-peralatan mereka kan yang panas. Udah pakai mereka itu semua? Lo lebih ke strukturnya berarti ya? Bagi struktur platform dan. Jadi lo, kalau gue bicarakan ya,
perusahaan lu tuh sebenarnya produk atau service awalnya? Produk Udah company. produk ya? Ya. Produk ngitungnya. Nah. Itu dapat proyeknya gimana kan awal-awal? Atau proyek pertama lo apa sih yang lo bisa bikin lo yakin, gue mantap juga nih mulai ngerjain gini? Project-nya itu adalah misalnya ya Pak Ed Horton tadi ya, dia perlu ada yang datang dari perusahaan lain. Oke. Dia datang terus bilang, bisa nggak saya bikin teknologi seperti ini? Terus dia bilang, oke, bisa nggak kamu hitungin, kamu desainkan desain kriteria seperti ini. Ya udah kita mulai dengan project seperti itu. Seperti itu. Ya. Itu lu dapat dari sejak diriin perusahaan, apa lu dapat dulu bikin perusahaan? Kalau boleh tahu. Jadi bersamaan. Jadi keberanian itu datang pada bersamaan. saat bersamaan. Daripada lolos, gue bikinnya gue kerjain gitu ya. Iya. Dari ad-nya lu pamit resmi gitu atau? Enggak, dia ikut kan? Oh, dia ikut langsung ya? Ikut enak langsung. banget dong lo. Itu blessing banget ya buat lo ya. Dia ikut langsung. Berarti gue bisa bilang sebenarnya mentor sejati lu tuh dia kalau di bisnis ini. Ada beberapa orang. Siapa lagi tuh? Nah, ada satu, dia masih hidup sampai sekarang, namanya John Halkyard. Dia PhD MIT tahun 71. Wow, sekelas guru-guru besar kita zaman dulu. Iya. MIT satu. Bidangnya itu sama kayak lo? Bidang sama. Nah, terus? Backgroundnya mechanical engineering, masuk ocean engineering di MIT, tamat tahun 71. Itu yang orang, jadi Ed Horton itu lebih kepada ide-ide besarnya, yang menghitung dan lain-lain. Detail itu dia? Itu namanya John Halkyard, beberapa teman-teman dari MIT. Terus ada lagi satu seorang inventor juga dari Exxon terus bergabung, namanya Lyle Finn. Dia masih hidup juga sampai sekarang. Invention dia itu dipakai di water development juga. Itu 3 orang itulah mentor yang. Mentor jadi. Dan itu bantu lu terus waktu lu bikin perusahaan awal-awal tuh? Banyak bantu. Wah, luar biasa. Sampai hari ini John Halkyard itu masih berteman baik. Luar biasa. Nah, mungkin Warah Barat perlu belajar nih. Tips menjaga hubungan gitu gimana sih? Sampai orang percaya sama lo, mau bantu lo. Kan nggak semua orang kayak gitu loh. Lu ini sering bantuin dia juga atau jangan-jangan sering masakin padang di sana ya? Mereka doyan rendang jangan-jangan nih. Apa ya? Kalau kita bisa, mungkin beda ya orang per orang itu bagaimana. Betul, tapi kan tipsnya harus lo kasih lihat dong gimana kira-kira menurut lo. Kepercayaan. Kepercayaan. Ya. Lo selalu jaga itu ya? Jaga kepercayaan, jangan sampai amanah itu, sekali aja amanah itu kita langgar, menyimpang lah. Udah selesai. Karena komunitas ini kecil. Oh iya, jadi cerita buruk, cerita baik cepat nyebarnya dan gampang balik dan ke kita saling kenal. Oke. Nah, di situ juga mungkin kalau kita sekarang misalnya ya, kalau kita WA, call gitu kan, mereka ngerjain apa dan lain-lain. Oh, ada nggak teknologi seperti ini? Nah, nanti dia bantuin. Kalau dia nggak tahu, dia akan memang connect ke sampai situ nyariin ya. Cari seluruh dunia. Pastinya lu dulu kalau dikasih kerjaan sama dia nggak pernah nolak kali ya, biar mereka juga berkesannya lu banyak bantu mereka juga gitu ya. Jadi gini, hubungan antara bawahan dengan atasan di Amerika itu nih yang hebat ya. Antara presiden director dengan engineer paling bawah. Gue ngetok pintunya setiap hari, anytime. Boleh bisa. Ya? Kayak kesetaraannya kuat ya. Ya. Kalau dia butuh kita, dia main datang aja ya. Bukan dia call kita, kamu datang ke sini. Dia datang ke kantor kita, duduk sini ngobrol berdua. Bisa nggak ini? Oke. Dan lu sering ngalamin itu di sana? Iya. Itu yang berkesan. Nah, cuman terus gimana caranya? Kan kita ada kerjaan, kadang bos kita lupa kan, dia udah ngerjain banyak gini, terus tiba-tiba dia minta. Nah, biasanya gue punya ini semacam to-do list. To-do list, oke. Ya. Itu kiat juga tuh teman-teman. Ya. Hari ini to-do list-nya 1, 2, 3. Ya kan? Siapapun yang datang, kan kita banyak beberapa bos yang tingkat vice president atau presiden datang gitu. Kita bilang di plate saya, di piring saya sekarang ada 1, 2, 3. Kamu mau saya mengerjakan prioritas yang mana? Oke. Nanti dia kasih, kamu prioritaskan ini dulu. Oke. Oh, jadi konsultan seperti itu ya? Iya, jadi kita, siap, terima, enggak. Nanti pekerjaan yang sudah ada ini bisa-bisa nggak selesai tepat waktu. Tapi artinya lu nggak menolak kita
dengan tidak sungkan-sungkan untuk berdiskusi kan. Diskusi. Nah, itu yang penting. Kadang-kadang kita suka satu arah sih ya. Ya, karena nggak semuanya kadang-kadang ya nggak semuanya lah. Bukan bos selalu benar, nggak gitu juga kan. Enggak, oke. Kita Tapi ada diskusi, ruang untuk itu ya, ada diskusi. ruang, ini targetnya ini, deadline sekian, ini kapan targetnya? Oh ini, ya sudah, ini saya kerjakan dulu. Lebih ke membantu menyusun prioritas kayak gitu ya. Dan lu yang penting tidak menolak mentah-mentah gitu juga. Jangan pernah tuh, orang cerna dulu. Nah, waktu lu kerja gitu, networking di dalam perusahaan sendiri itu kan multinasional juga ya? Nah, lu manage gimana sebagai orang Indonesia? Kan budaya kita agak unik juga lah. Nah, believe it or not ya. Karena ini adalah perusahaan teknologi development company. Saya tuh merasa orang paling bodoh di situ. Oh, yang bener loh. Iya. Lo kalau merasa bodoh, gue gimana dong? Jadi rasa pinginnya kan kerja dulu setahun 2 tahun balik ke Indonesia. Jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun, disitulah kita tuh merasa, saya terutama merasa, makin kita pelajari, makin sedikit rasanya ilmu kita. Kita makin merasa bahwa banyak nggak taunya malah. Banyak nggak taunya. Nah di situ ilmu dasar yang saya bilang tadi, medtech, mekanika teknik, segala macamnya, ilmu-ilmu dasar itu mengantarkan atau gimana? Seberapa canggih pun software yang kita pakai, tetap sanity check menggunakan tangan itu tetap. Harus. Jadi ballpark number itu, kalau masuk software keluar angkanya kita percaya, pasti ya bos kita marah itu. Lo harus bisa menjelaskan kenapa angka itu keluar. Harus bisa menjelaskan kenapa angka itu keluar dan secara ballpark. Kira-kira kalau dapat di sini angkanya 130, kita bisa dapat angka 100 atau 150 gitu kan. Jangan sampai angka 130 kita dapat 1000. Nah, itu kacau itu. Out of range-nya banyak kejauhan ya? Iya. Oke. Nah, terus kalau menurut lo selain itu apa yang pelajaran lo dapetin berbisnis di Amerika tuh? Di negara maju lah, jangan mungkin bukan Amerika aja. Nanti kita baru bicara tentang gimana kondisi Indonesia. Lagi-lagi balik kepada kepercayaan. Kadang-kadang kita berkontrak itu cukup dengan mulut. Serius? Serius. Oh, bukan harus legal yang panjang tebel-tebel itu malah ya? Iya, itu hanya membackup kita ya. Tapi kalau kita sudah saling kenal, kerjakan ini ya, rate kita segala macam kita sudah sama-sama tahu. Oke, pokoknya dia nggak akan kita aja nggak melakukan abuse lah gitu ya. Rate tiba-tiba di jack up. Iya pada saat itu project kita jalan. Besok. Iya benar. Oh, jadi kuncinya trust para balat. Ternyata trust itu sangat penting di luar sana ya. Itu sangat penting. Ya. Berarti trust, track record kayak gitu itu penting banget kan ya? Penting sekali. Referensi itu sangat penting. Oke. Masih benar. Nah, mau nanya, itu perusahaan masih eksis nggak sekarang kan waktu lu pulang ke Indonesia? Nah, terjadi konflik of interest sewaktu gua pulang ke Indonesia. Kan kliennya adalah perusahaan-perusahaan minyak, misalnya service company dan lain-lain gitu. Nah, gimana kita menjaga tidak terjadi konflik of interest? Perusahaan itu karena di freeze selama lu pulang waktu itu ya. Oke. Tapi ada keinginan nggak menduplikasi di Indonesia? Ada keinginan. Tapi marketnya ada nggak? Beda lagi kan. Jangan-jangan industri senangnya nggak senang di riset, senangnya beli barang jadi. Ada nggak filosofi itu? Itulah tantangan di Indonesia. Kalau bicara tentang inovasi, salah satu tantangan terbesar di Indonesia itu apa inovasi? Kalau gagal. Gimana gagal tapi nggak kapok, harus gitu ya? Enggak. Kalau nggak kapok aja mungkin nggak apa-apa. Tapi legal. Ada beberapa kasus. Jadi kegagalan itu menjadi kasus hukum. Kasus legal ya? Oh, di Amerika nggak begitu ya? Coba Apollo yang mendarat bulan Apollo berapa? 11. 1 sampai 10 apa? Iya benar, nggak ada ceritanya ya. Berapa banyak, berapa billion of dollar habis di 1 sampai 10? Oke. Gagalnya. Ada nggak terdengar kena kasus hukum misalnya? Oh itu ya, mendasar banget ya. Itu mendasar. Padahal, negara kita kan hampir lautan semua nih. Harusnya namanya ocean engineering, ocean structure platform tuh makanan sehari harusnya ya, bener nggak? Harusnya gitu. Harusnya ya, karena kayak oil and gas, orang masuk sekarang ke laut, bukan di darat lagi. Darat udah mulai habis ya. Nah, tapi
apakah sama yang dibutuhkan di Amerika atau di Eropa dengan kebutuhan laut kita di Indonesia? Beda, Oh beda. beda. Misalnya ya, Hmm. laut kita itu nggak terlalu nggak ada hurricane, nggak ada Hmm. typhoon gitu ya, dan Oke. relatively shallow gitu. Hmm. Nah, jangan jangan dipikir kalau shallow itu teknologi tersedia banyak. Enggak, ternyata enggak juga. Oh enggak, Ya, karena fokus orang banyak di deep water. betul. Nah, yang ada di Indonesia ini ternyata yang butuh seperti Indonesia ini nggak banyak. Maka apa opportunity untuk mengembangkan teknologi itu ada di Indonesia. Tapi seberapa berani kita kalau waktu mendevelop teknologi itu harus berhasil, ternyata Iya. gagal atau perlu waktu untuk Nah, berhasil. pertanyaan gue tadi, gue hampir menyentuh itu. Ada nggak perbedaan tadi soal waktu? Namanya waktu mengerjakan proyek di Amerika, bahwa mereka tahu nih, ini akan 5 atau 10 tahun ke depan akan meledaknya gitu ya, boomingnya. Kalau di kita tuh Indonesia apa serba pendek? Harus 2 tahun, 3 tahun kelihatan harus kayak gitu. Ada nggak perbedaan yang lo rasain? Nah, teknologi itu yang ngedrive teknologi development di Amerika itu adalah kebutuhan dari user. Betul. Sekarang user melakukan apa eksplorasi, dia tahu ini ada minyak sini. Hmm. Harus secepatnya di develop, teknologi belum ada. Hmm. Maka semua mata menuju ke sana rame-rame, maka di sana itu sering apa yang dinamakan dengan joint industry project. Oke, ya betul. Pernah dengar gue. Ya, kolaborasi antara university Hmm. dengan Industri. industri. Ya kan? Mereka bersama-sama. Ini nih, challenge-nya ini nih. Uh, Kelompok ini men-tackle dalam masalah ini, kelompok ini men-tackle dalam masalah ini. Duitnya rame-rame. Oh, oke. Ya, Itu hal yang common banget di hal sana. yang common. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Ya sudah, kalau gagal kita ternyata nggak berhasil. Kelompok ini yang berhasil. Nggak apa-apa. Nanti Gini, ada haknya. gagal pun kan ada lesson learn ya. Harusnya ya bisa ditarik. Iya, Sebenarnya itu bisa acuan buat proyek-proyek berikutnya kan? iya. Kayak Apollo itu waktu Iya, terbakar iya, ini spacesuit itu, kan dari terbakarnya Apollo berapa? iya betul. Baru diciptakan itu. Benar, benar, benar. Iya. Oh, jadi itu ya cukup mendasar juga ya perbedaannya ya. Iya. Nah, tapi lu kan udah berapa tahun pulang lu, Jan? Dari 2016. 8 tahun ya. 8 tahun. 8 tahun di Indonesia nih. Nah. Ada nggak kultur Amerika lo yang berkurang atau Indonesia yang bertambah, atau lu bisa menciptakan yang baik-baik dari sana jadi sini? Satu lagi juga pertanyaan gue berikutnya adalah, lu kan senang ngajar sebenarnya. Lu kenapa nggak jadi dosen sih ya? Nah, dengan PhD gini kan gampang banget jadi dosen. Nggak pengen nama depannya tulisan Prof. Prof. Archandra. Mungkin pertanyaan lebih mendasarnya, jangan-jangan nggak qualified untuk jadi Ah, yang dosen gitu. bener. Gue kan sering liat lu diundang ngomong di sini, ngomong di sini, tapi kalau ngajar emang agak beda sih. Tapi ada nggak kepikiran? Atau kita bikin universitas yuk berdua yuk? Nggak, menurut lu perlu nggak sih, jangan perlu cabang baru ya, entah di ITB atau di universitas baru, tentang keilmuan yang lu pelajarin gitu? Nah, Dan lu begini, bisa berkontribusi gitu? kalau boleh ya, kalau Hmm. boleh usul gitu ya. Boleh lah kalau usulnya nggak. Ya, ini bukan kritik, tapi mungkin lebih banyak masukan ya. Hmm. Setelah kita kuliah, ya kan, kita mendapatkan ilmu, banyak Tuh, ilmu kita. banyak. Bahkan kita bingung, ini Ya, dipakai apa gitu kan. Waktu pakai kalau apa? S1 kan belajar luas banget tuh. Nah, percaya apa tidak? Yang namanya misalnya integrasi Ya. lipat 3 itu, Hmm. kapan kita gunakan? Tuh. Waktu bekerja. Hmm. Jadi, gue tuh masih bukan ini ya, mengerjakan integran tingkat 3 untuk mencari bahwa apa yang dikeluarkan oleh software ini Sama nggak? sama enggak. Misalnya, ya, kalau kita mencari volume kubus gini ya panjang kali lebar kali Iya. tinggi. Tapi udah bentuknya gini gimana caranya? Ah, betul. Iya. Ya kan? Hmm. Udah pakai numerical. Yang numerikal, iya. Banyak Nah, potong-potongan integral situ tuh. iya, nah disitulah bermain integral dan lain-lain. Ya. Nah, ilmu-ilmu yang kita peroleh dari Kuliah. kuliah itu harus diasah lewat yang namanya dengan skill, keterampilan. Keterampilan menggunakan apa yang kita pelajari di kuliah. Lebih ke aplikasi maksud lo? Aplikasi. Harus berani. Kapan itu? Kerja. Kerja. Nah, di kita kadang-kadang ada yang related dan enggak sih, Chan? Kayak gitu bener nggak? Nah, Begitu kerja itu karena tantangan-tantangan kerja kalau di Amerika
itu banyak ilmu dasar yang harus kita Kuasain. kuasai. Sehingga kita bisa mencari solusinya. Lebih banyak ke solution ya kayak gitu ya. Cari solusinya. Nah, setelah kita memperoleh skill tadi, keterampilan menggunakan apa yang kita pelajari. Ya. Kita belajar tentang boundary element method Betul. atau finite element method. Iya. Oh, kita belajar. Aplikasinya gimana? Hmm. Kita harus mendapatkan keterampilan menggunakan itu finite element di dalam masa kita bekerja, sehingga yang kita desain itu solusinya paling tidak kita sudah tahu akibat-akibat yang ditimbulkan kalau desainnya seperti ini. Nah, apakah itu cukup setahun 2 tahun? Nggak cukup. Nah, itu mungkin yang pingin setahun 2 tahun, ternyata 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun masih belum merasa cukup. Begitu luasnya ilmu dan skill yang ingin kita peroleh sewaktu kerja itu. Berarti sebenarnya gini, bener nggak? Sebenarnya pekerjaan itu harus diskenariokan untuk melatih anak-anak yang tadi lulus bisa mengaplikasikan proyeknya. Kadang-kadang pemberi kerja juga nggak ngasih kerjaan gitu. Yes. Betul kan? Betul. Sesuai dengan tingkat keilmuan yang dia punya. Iya, berarti harus dirangsang sebenarnya, Jan. Iya. Banyak proyek seperti itu ya. Iya, benar. Nah, itu dia cocok. Problem solver gitu. Itu kata kuncinya. Lulusan pekerja harus bisa jadi problem solver kan? Iya. Ya. Tapi harus ada kesempatannya. Harus ada mentornya juga. Harus mentornya juga, betul. Gue setuju tuh. Ya. Karena kalau dilepas juga kita bingung ngerjain apa nih jadinya. Iya. Ujung-ujungnya, tau nggak software apa yang paling banyak dipakai di dunia pekerja? Excel. Dan PowerPoint. Presentasi dari, iya benar. 3 itu aja. Jadi Bill Gates itu pahalanya, Bir. Luar biasa ya. Iya. Word, PowerPoint, Excel. Itu makanya dinamakan Microsoft Office. Iya. Dengan Office, semua kerjaan Office 3 itu cukup. Itu sebenarnya harus kita. Nah, karena ya udah, kenapa nggak ke sekolahan, Chan? Karena ini kan lo bisa mengintrik lebih banyak orang, mempengaruhi banyak orang untuk berpikir seperti lo gitu. Kenapa nggak? Lagi dipikirkan. Sih. Kita tunggu kalau Pak Archandra mengajar ya. Bisa pengen dia jadi profesor, udah pantas lah. Dari tampilan, dari omongan semua ya enggak. Nah, ini nyindir kepala kan. Itu yang gue senang sama Archandra. Gue pernah sama-sama Archandra, sama-sama pernah punya rambut. Sekarang juga udah enggak sama. Nah, sekarang gini, Chan. Kalau lo udah sukses lah kita bilang di dalam negeri dan luar negeri gitu ya. Lo punya mimpi buat anak-anak lo nggak? Pengen kayak lo? Atau lo biarin mereka? Siapa tahu kita biar tahu juga dengan teman-temannya. Alhamdulillah gue punya anak 2 cewek. Gak mau jadi engineer dua-duanya. Aduh, kita salaman dulu dong. Gue juga aku dua-duanya nggak mau jadi engineer. Aduh, gue frustasi tau nggak lo? Aduh, padahal istri gue juga arsitek. Maksud gue ya udah teknik-teknik nggak mau sama gitu ya. Tapi anak sekarang emang beda ya cara berpikirnya. Kalau menurut gue bener nggak? Anak sekarang tuh punya referensi yang dia cari sendiri. Kalau kita dulu banyakkan kata-kata orang tua, kata-kata orang lebih tua gitu ya. Ketersediaan informasi mereka jauh lebih. Iya. Oke, lu kayak gitu rupanya. Iya. Ya udah. Nah sekarang kesibukan apa nih selain sebagai komisaris lah, kita tahu sebagai komisaris di PLN sekarang ya. Jadi masih dengan teman-teman grup di Amerika, bantuin misal di beberapa opportunity yang sekarang lagi dikerjain di Amerika. Sebagai tanda kutip konsultan juga lo ya? Konsultan. Oke. Terus ada lagi? Gue liat banyak nulis, banyak IG segala macam. Apa sih tujuan lu bikin banyak tulisan tentang IG, tentang energi? Apa lu sekarang lu merasa keterikatan lu dengan energi gede banget nih? Enggak. Pengingat sebenarnya. Pengingat? Iya. Pengingat kalau pernah mendapatkan pengetahuan atau info yang mungkin bermanfaat buat gue sendiri. Lu bisa nge-review ulang gitu ya? Nge-review ulang kalau ada orang bertanya. Oke. Pernah loh. Seperti catatan-catatan kecil kita. Betul. Itu yang lebih utama. Pengingat ya. Dan bisa di-sharing lagi ya. Sorry, apa Instagram lo? Biar mungkin ada yang belum tahu. Archandra.tahar. Archandra.tahar IG-nya ya. Iya. Kalau di total udah berapa postingan lo? Yang ini aja, tulisan aja ya. Ya, tulisan. Mainly tulisan ya. Iya, yang lain-lain. Tulisan mungkin udah ratusan lebih ya. Ratusan lebih bayangin. Ya, wah pahala lu banyak tuh. Karena yang dibukukan itu kan 101. Gue punya tuh buku lo. 101 itu tulisan lebih banyak lagi ya. Artikel-artikel yang singkat-singkat aja. Nah, sebagai ya nggak penutup juga sih, mungkin kita akan lanjut lagi. Tapi artinya gue pengen juga sebelum ini visi lu tentang energi gimana sih setengah pengalaman kemarin ini? Indonesia ini harus ngapain menurut lu ya? Yang terutama anak mudanya juga biar sadar energi kali ya. Karena gue sebagai orang
terlahir coba udah gede penduduk, terus terang kadang-kadang gue energi nggak terlalu gue pikir yang ada gue pakai gitu loh sering gitu. Menurut lu ada nggak yang anak muda mesti camkan dari sekarang? Keberlangsungan umat manusia, Betul. ya. Salah satunya adalah tergantung dari ketersediaan energi dan ketersediaan pangan. Betul, dua itu ya. Dua itu. Pangan dan energi penting. Ya. Kalau energi, ketersediaan energi yang dalam framework berpikirnya itu apa yang dinamakan dengan energy security, ketahanan energi. Ketahanan energi. Ya. Jadi bagaimana sebuah negara mampu menyediakan energinya dari apa yang ada di dalam negerinya. Oke. Semaksimal itu. Tapi kan ada negara juga harus mengimpor, tapi dia bisa secara bijak gitu kan. Bagi yang tidak punya resources di dalam negeri, maka dia melakukan energy security lewat penguasaan sumber-sumber energi di luar negerinya. Oke, kayak gitu ya. Dia merencanakan itu. Jepang. Jadi merencanakan dulu ya kuncinya. Dia merencanakan. Maka Jepang punya bukan sedikit, ikut interest di lapangan ini. Dia punya tambang di sini. Walaupun yang punya negara lain itu sebenarnya. Dia punya negara lain. Jadi investmentnya mereka itu sebagai pengelola ya. Selain akan mendapatkan return dari sisi investmentnya dia, juga dari sisi keamanan supply dalam negeri mereka. Udah kebayang seperti itu ya? Iya. Makanya Jepang masuk di proyek gas di sini. Betul. Ya. Malaysia dia punya produksi dalam negeri, tapi produksi minyak mereka di luar negeri mungkin lebih besar. Ya. Ketersediaan supply itu yang lebih utama. Jaminan ketersediaan supply. Kalau terjadi sesuatu di dunia ini, di mana terganggunya supply energi tersebut, ada perang gitu ya, perang, dan itulah inti dari energi security ya. Nah, kalau kayak gitu tuh orang bicara planning energi, itu bicara 5, 10 atau bahkan 50 tahun atau 100 tahun ke depan sih. Idealnya kita bicaranya itu jangka panjang, long term. Long term banget ya? Iya. Nggak bisa, kita mau energi kita akan disediakan oleh jenis satu aja. Nggak bisa. Ini dia akan habis. Hanya minyak akan habis. Nah, kalau dia akan habis, energi apa nanti yang substitute yang akan habis ini? Nah, orang bicara tentang renewable energy yang bisa, iya. Tapi ingat, renewable energy itu tidak boleh atau sebaiknya tidak dipertentangkan dengan energi fosil. Oke. Dia harus hidup berdampingan sampai suatu masa nanti fosil ini fade away. Gitu. Oke. Jadi suplemen dulu awalnya kali ya, baru menggantikan gitu ya? Iya, tidak boleh deh gini. Nah, konsep-konsep energi transisi, wah ini. Iya. Apalagi kalau isunya isu apa? Hijau. Iya. Kesannya, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Boleh deh ini. Ya. Belum siap umat manusia, humankind itu, ya, tergantung 100% dari renewable energy. Belum siap. Belum ya? Belum. Walaupun matahari berapa bulan. Belum. Mau apapun teknologinya sekarang. Siapapun negaranya. Ya, belum mampu. Contoh, yang nggak mampu. Kalau kita bicara mobil listrik, berapa banyak komponen fossil fuel di sana yang masih tertinggal, tersisa? Masih banyak. Masih. Ya. Manusia, komputer, ini segala macam. Ini fossil fuel semua. Iya. Terus kita bilang, go away. Apa fossil fuel? Terus baju kita dari mana? Iya, nggak ada chargernya. Nah, topinya itu kulit apa ini? Nah, itu kan. Kecuali nanti baju kita nanti dari kulit harimau. Nah, nanti isunya lain lagi kan? Lingkungan juga tuh. Lingkungan juga. Oke. Atau dari karung goni kayak kita os dulu. Ya kan? Itu kan dari jerami ya? Betul. Nah, itu misalnya. Belum siap kita. Belum siap ya. Nah, tapi kita harus nyiapin dari sekarang tuh benar kan? Perencanaan itu kalau Indonesia harus merencanakan strategi ketahanan energinya sendiri. Tidak meniru Eropa dan tidak juga meniru Amerika. Karena kebutuhan kita beda. Oh, berarti karakteristik kita seringnya ikut tren sih, Chan. Betul nggak? Terus coba.
Kalau di Eropa beli listrik per kilowatt hour Rp3.000, oke. Di sini 1.400 sekarang rata-rata misalnya. Dinaikin 1.500 gimana? Ribut, rame. Nah, Jadi isu politik tuh kalau kayak gitu. ya, beda kan? Hmm. Eropa itu kontinen. Di Grid daratan. nyambung segala macam. Listriknya Amerika kontinen. Indonesia lautan, pulau. Nusa. Beda. Apalagi bedanya? Kekayaan alam kita masih ada? Masih. Iya. Itu energi yang paling menggoda kan batu bara tuh. Nah, Iya kan? benar. Gampang tinggal ngambil kalau di Indonesia istilahnya gitu ya. Tapi ya kalau nggak dimanfaatin ya sayang juga, bener nggak? Iya. Nah, ada isu lingkungannya. Ya, boleh nggak kita menggunakan teknologi yang lebih clean misalnya? Bukan dia dijauhi. Kalau strategi Amerika itu adalah bukan menjauhi. Tetap pakai, tapi kalau ada kerusakan lingkungan, kita perbaiki dengan teknologi. Cari mitigasinya juga ya. Tapi bukan itu malah menimbulkan ruang-ruang inovasi seharusnya kan? Harusnya gitu. Ah, iya ya. Untuk Indonesia, inovasinya banyak di situ. Harusnya ya? Harusnya. Oke. Bukan larangannya ya? Nah, karena dianggap itu adalah pertentangan antara fossil fuel dengan renewable energy. Harusnya sejalan. Sejalan, baru nanti ditinggalkan Nanti pelan-pelan. dia pelan-pelan. Begitu habis. Baru take off, kayak pesawat lah, Bet. Oke. Sorry, di salah satu tulisan ada cerita tentang security energy. Ada. Gue mau baca tuh ntar. Kita baca ya bareng-barengnya. Ternyata bagus juga kita. Ketahanan kita selama ini fokusnya ketahanan pangan sih, Chan. Kalau lapar orang teriak soalnya, betul nggak? Iya. Kalau ketahanan energi nih, bicara kenyamanan hidup sebenarnya. Lalu tinggal di Australia kan? Iya. Winter. Dingin. Tanpa pemanas. Waduh. Coba. Bisa mati nggak orang? Bukan mati, tidur aja nggak bisa, ngilu semua. Ngilu semua. Kuping, waduh. Lalu kebayang nggak kalau nggak ada energi? Tapi karena kita tropis kali ya, jadi orang merasa, aduh ya, betul kan? Ya, paling gara-gara dikit gitu buka ya. baju panas gitu. Jadi, oke. Kalau di sana nggak mungkin. Jadi kuncinya security energy, planning, long term planning gitu, betul ya? Iya, benar. Dan tadi renewable sama fosil harusnya complement each other sampai satu saat akan habis seperti itu. Tapi menurut lo Indonesia masih aman nggak di otak lo? Dari sisi energi security-nya? Kayak kita harus bicara data kalau gitu kan? Ya, lo kan pengalaman nanti tidak harus akurat, tapi menurut lo ada sesuatu penting kalau ya lo bisa bilang gini misalnya, aman asalkan titik-titik gitu. Nah, kita harus mencoba untuk memahami apa jenis energi yang di Indonesia ini kita boleh dibilang nggak impor. Oh, itu justru ya? Iya. Modal dasarnya itu adalah jangan sampai kita impor. Karena kalau impor itu tergantung dari luar dan tergantung dari security of supply. Oke, berarti energi mandiri dulu nih. Energi mandiri. Oke. Apa di Indonesia yang kita nggak impor? Energi. Batu bara ya? Listrik, oke. Ya, batu bara jadi menghasilkan listrik. Iya, bisa dari listrik, bisa dari air, bisa dari segala macam. Maka boleh nggak arah ke depan itu lebih memperbanyak energi listrik digunakan untuk kebutuhan dalam negeri? Oke. Artinya gini, sebenarnya kita nggak perlu takut listrik kelebihan asal kita bisa manfaatin kelebihan itu untuk inovasi. Benar nggak kata-kata gue? Oke. Sepakat itu. Jadi bukan kita fossil fuelnya tetap karena petrokimikal itu tetap dibutuhkan. Betul. Gas gimana? Gas untuk kelistrikan petrokimikal. Nah gini, kalau kita bicara kelistrikan lagi ya dengan intermittent dari solar, dari matahari dan dari angin, kadang-kadang hidup, kadang enggak, itu kan harus ada penyeimbangnya. Betul. Batu bara mampu nggak? Nggak mampu. Yang mampu itu apa? BBM, minyak ya. Gas, diesel gas yang easy naik dan turun. Berarti kita masih tetap perlu itu. Maka dia hidup berdampingan. Oh, kita semuanya BBM kita out kan, gas kita out kan. Loh, terus gimana penyimbang ini? Beban yang naik turun ini. Wah, ini ilmu baru nih terus terang nih para balat nih. Ternyata itu kata-kata kuncinya, menyimbangkan ya. Penyiimbangan. Tapi itu emang kadang-kadang bener nggak sih ada pertempuran ego dari orang-orang energi sendiri gitu bahwa gue harus begini, biar gue dilihat dunia seperti ini. Padahal ternyata kita harus mengenal jati diri Indonesia sendiri ya. Itu kata-kata yang tepat ya. Dia local wisdom. Energi itu kita bicara tentang local wisdom. Oke, setuju gue. Nggak bisa. Oh, apa yang di Jepang cocok Indonesia? Belum tentu. Betul. Karakteristik orang beda, pendapatan orangnya beda, ya kan? Cara menggunakan energi beda, ya nggak?
summer di sana mungkin sama dengan summer di sini. Winter di sana mana Ya beda? beda lah. Kalau gue terinspirasi dengan kata-kata lu, sebenarnya tantangan problem ini justru bisa menghasilkan peluang inovasi ya. Jangan kita Benar takut, sekali. bener kan ya? Benar Nah sekali. itu Wara Balat sebenarnya banyak loh yang bisa kita kerjain. Ini semua peluang inovasi Iya. kalau kita berani ngerjain. Satu contoh, apa nggak, Be? Contohnya, ya. Ini kalau masih ada waktu ya. Ada, Nah, dulu 2017 waktu gue baru nyampe itu di tower listrik itu, yang transmisi, betul. ya kan? Sutet kalau kita. Ada yang sutet, ada yang apa ekstra tinggi Iya, ya, pokoknya. SUTT dan lain-lain. Itu di beberapa lokasi itu digergaji, Iya, benar. ya Ya, kan? pada dengar. Roboh, listriknya mati. Akhirnya yang salah itu kadang-kadang adalah energi listrik dari PLN nggak mencukupi, gitu kan? Coba, kalau kita bicara inovasi, jadi tiang-tiang listrik itu diperiksa manual, Iya. jalan orang gitu misalnya, periksa atau gimana cara memeriksanya. Waktu itu gue berpikir gini, kita bikin tiang listrik anti gergaji. Wah, oke. Jadi ada CCTV ngeliatin. Mau CCTV atau lihat getaran gitu kan? Iya, orang takut duluan dekat udah takutan. Misalnya. Terus coba kita tanya ke Eropa, Sir, saya mau cari teknologi tower anti gergaji. Dia bilang, what? Kan dia nanya. Benar. Apa itu? Iya. Gimana bikin tower ini yang nggak bisa digergaji orang? Ya, itu butuh inovasi local wisdom tuh. Nah ya, terus dia bilang, siapa yang menggergaji? Kan dia ketawa kan? Betul. Yang butuh itu siapa? Kita. Nggak butuh di sana. Nggak mungkin orang menggergaji tower itu. Berarti benar ya, inovasi itu penting di semua lini ya, kalau gue pikir ya. Jadi solusi ya. Coba tanya ke Amerika juga tanya. Mungkin ketawa juga dia. Nanyanya juga gue malu, Jan. Iya nggak? Nah ini kebutuhannya ada di sini. Di Indonesia ya. Iya. Sehingga yang dari Lampung ke Aceh gitu tidak harus diperiksa secara manual gitu kan. Betul. Kita cari inovasinya. Cari inovasi. Apalagi udah zaman drone sekarang ya. Pakai drone kayak pakai AI. apa ya. Drone AI udah ketahuan. Nah, terus kita bisa mengatakan kita menciptakan tower transmisi anti gergaji. Inovasi asli Indonesia itu misalnya ya. Iya, tapi nggak apa-apa juga, penting kan justru suplainya jadi normal, bagus terus kan. Iya, keandalan sistem dan lain-lain. Oh iya, benar juga ya. Nah, terus kita berharap inovasi itu datang dari luar. Iya, tapi ada inovasi yang lokal wisdom. Dan itu banyak digali ya. Dan gue lihat kalau udah cerita lu, Amerika tumbuh karena banyak selesai masalahnya sendiri kali ya. Oh iya. Dan kan 50-an setelah Perang Dunia Kedua, Eropa bangun, Amerika bangun. Tapi gue tertarik cerita lu tadi, Apollo 11 sampai 10-nya nggak diceritain. Padahal itu babak belurnya di situ ya. Babak belur di situ. Kita kadang-kadang mau lihat enaknya aja, Jan. Oh ini udah selesai nih, bagus. Kita importnya kita beli, padahal nggak gitu ya. Itu Wara Balat, local wisdom penting. Mungkin gitu. Mungkin yang itu satu mata kuliah yang kurang diajarkan di kuliah gimana, Jan? Lu setuju nggak? Bahwa banyak item-item local wisdom yang harusnya kalau lu ngajar semuanya lu keluarkan. Ini lo contohnya local wisdom. Perlu nggak gitu? Perlu ya. Iya. Nah, banyaklah contoh-contoh di mana banyak teknologi di Eropa, di Amerika itu muncul karena tantangan di luarnya, di lokalnya memang terjadi, membutuhkan solusi. Iya, inovasi, bukan dihindarin, bukan ini, dan nggak ngimpor teknologi yang gue lihat ya. Cari dulu solusi dalamnya. Iya. Dan bila perlu, ada orang yang jago di negara mana? Datang. Oke. Benar-benar. Kumpulkan, bangun. Mungkin dia dapat sesuatu di situ. Nah, kalau kayak gini nih, gue pertanyaan pemungkas gue nih ke Archandra, seorang Archandra nih. Pengen balik lagi ke Amerika, mau pengen stay di sini nih. Aduh. Lihat tantangannya, nggak apa-apa nih justru. Di sini forum yang mungkin di tempat lain nggak tahu seorang Archandra sebenarnya gimana di kepalanya. Menurut lu gimana? Di hati lu sendiri sekarang lah. Kalau nanti berubah juga nggak apa-apa. Dia terus kalau lu pengen tetap di sini atau lu pengen balik ke Amerika, bikin perusahaan lagi sana. Oke, boleh nggak dijawab dengan cara seperti ini? Boleh aja, kita dengar dulu. Intinya kebermanfaatan. Kebermanfaatan, oke. Ya. Sampai pada suatu titik bermanfaat mana di sini atau di sana. Oh gitu. Jadi manfaat kepada lebih luas lagi nih, humankind namun kayak gitu ya. Atau di sana. Tapi di sini gue lihat PR masih banyak kalau gue lihat dari obrolan nih ya. Inovasi tadi aja harus disponsorin.
dan lu bikin universitas, bikin sekolah dengan murid-murid yang punya banyak ide inovasi, bagi gue itu yang sangat mendesak buat Indonesia. Tapi yang lebih penting tadi, Wara Barat menurut saya ya, kesadaran energy security itu terpenting banget, ya. Dan kita jangan mengadop yang tidak sesuai dengan local wisdom kita kalau itu. Iya. Ya lu kalau gue nonton aja nasib lu deh. Lu jangan pulang deh di sini dulu deh. Siapa tahu kita podcast lagi tahun depan kita ngobrol kayak gitu. Gitu Wara Barat, Arsandra, thank you banget ya. Ini luar biasa lu pencerahannya. Gue juga nggak nyangka bisa sedalam itu. Tapi gue pengen ngobrol yang ringan-ringan waktu kita kuliah aja. Gue sering banget berkegiatan bareng dia, harus semua dan seneng main gitar, nyanyi. Masih main gitar ya? Nanti reuni main gitar ya? Kita mau reuni kebetulan nih, oke? Ya jangan lupa nanti September kita reuni. Semoga Ican mau main gitar buat kita nyanyi-nyanyi, kita saling menghibur, ya Ican ya? Ya, tetap sehat, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ayo kita bangun Indonesia semampu kita saat ini gitu ya. Yang ide podcastnya juga kita selalu pengen sharing, pengen berbagi, Chan. Selalu kita tutup dengan semboyan kita, hidup ini cuma sekali, kita bikin hidup makin asik. Ya. Kedua adalah jangan pikirin dari mana kamu berasal, tapi kemana kamu mau menuju, itu yang penting. Jadi nggak menyerah. Ingat, cerita seorang dari Padang, tiba-tiba bisa ke Chicago, bisa ke Texas A&M sampai S3 sampai doktor, gitu, balik lagi ke Indonesia, berkarir di Indonesia, itu luar biasa. Jadi kamu jangan menyerah. Kalau kamu sekarang jadi anak desa yang nonton gitu, one day mungkin kamu ke Amerika juga kan, bisa jadi nggak? Oh bisa. Nggak pernah, nggak ada yang nggak mungkin di ini. Ya, kalau mau banyak jalan, kalau tidak mau banyak alasan. Oke, sampai jumpa lagi Wara Barat di acara bisik kita, bincang asik ya. Tonton terus dan lupa kalau ada komentar, pertanyaan, insya Allah Archandra juga siap untuk menjawab kalau ada pertanyaan spesifik ya. Nanti saya akan kontak dia, jawab ya. Terima kasih Archandra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.